Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba menjelaskan tentang permasalahan statika benda tegar ya terkait dengan momen couple. Dapat dilihat di sini ya, statika benda tegar ini merupakan konsep dasar ya, konsep dasar dalam kita mencari nilai-nilai momen nantinya, yang merupakan analisa terhadap gaya-gaya yang terjadi pada konstruksi ya. Bisa juga kita buat seperti itu gitu. Ya, walaupun ini berlaku untuk beberapa pekerjaan-pekerjaan, yang penting dia mempunyai gaya dan mempunyai jarak gitu ya. Jadi rumusan gaya terhadap jarak itu dikalikan terhadap jarak itu merupakan rumusan Momel. Jadi tidak hanya di konstruksi sipil, tapi bisa juga di perlakuan kehidupan sehari-hari ya. Seperti kita lihat di gambar dasarnya ini seperti membuka ban gitu ya, itu berlaku hukum-hukum Momel. Baik, di sini dapat dilihat konsep statika benda tegar ya. Benda tegar di sini merupakan elemen yang tidak berubah bentuk. Jadi dia not change shape ya, berarti tidak bisa berubah bentuk. Kondisinya namanya benda tegar itu kaku gitu ya, kaku dari kondisi tidak berubah jika dipun diganggu ya. Kalaupun diganggu, berubah itu dari segi volumenya ya, misalnya ada pecah dan lain-lain dari satu konstruksi gitu ya, itu berubah dari kondisi komponennya gitu. Di dalam benda tegar nantinya akan ada namanya couple. Couple ini sewaktu kita duduk di bangku SMA ataupun SMP mungkin udah ada ya terkait dengan rumus hukum couple ini gitu. Couple merupakan kombinasi dua buah gaya yang sama besar dengan garis aksi sejajar dan arahnya saling berlawanan gitu. Ada yang garis aksi sejajar ataupun arahnya saling berlawanan gitu. Bisa aksinya sejajar ataupun saling berlawanan. Maka berlakulah hukum couple-nya gitu ya. Jadi dia yang penting ada dua buah gaya dengan punya jarak ya, punya jarak, maka akan berlaku nanti momennya gitu ya. Tapi kalau couple-nya sendiri hanya dua buah gaya yang sama besar ya, dengan aksinya sejajar dan saling berlawanan gitu ya. Atau yang saling berlawanan. Dengan adanya jarak, maka nanti kita lihat ada berlaku hukumnya tambahannya, yaitu momen namanya. Di sini dapat dilihat momen ya, tadi terkait dengan couple-nya saja. Sekarang momen. Momen itu kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda tegar di sekitar sumbu diukur oleh momen gaya terhadap sumbu tersebut ya. Maka ada pengukuran dari sumbu satu ke sumbu berikutnya, ataupun dari gaya satu ke gaya yang ada di titik keduanya, itu merupakan adanya jarak yang akan berlaku hukumnya momen gitu ya. Misalnya contohnya itu pada saat kita membuka ban gitu ya. Ban. Muka ban di sini ada bentuk perlakuan sendiri, yaitu yang pertama perlakuannya pada saat kita membuka bannya itu berlawan, kan kalau kita membuka itu berlawan arah jarum jam. Maka F-nya ini kita tarik dan F yang pada posisi tangan kita ini kita tekan gitu ya. Ini akan ada jarak ya, akan ada jarak dari pekerjaan kita ini. Maka jarak antar titik sumbunya itu ada jarak A dan jarak B. Seutuhnya itu bisa kita sebut dengan misalnya diameter ya. Diameter kalau A ke B, dari A ke sumbu ini bisa jadi jari-jari, tapi jari-jari yang kalau bisa dia memang ukurannya yang sama gitu ya kan. Ukurannya yang sama gitu. Kemudian dari kondisi ini, maka jika aksi yang kita lakukan lebih dari reaksi terhadap bautnya, maka ini akan bisa terbuka ya. Tapi kalau reaksinya lebih besar daripada aksinya, maka ini tidak akan terbuka ya. Bisa juga kita contohkan kepada ini keran ya, keran yang ada pada pipa gitu ya, untuk membuka air dan lain-lain. Begitu juga konsepnya lebih kurang sama. Begitu juga yang ada pada sistem yang ini ya, kita membuka batang yang berulir lah mungkin ya, seperti itu. Lebih kurang sama nih konsep.
Di statika benda tegar juga akan berlaku ada namanya momen couple. Jadi gabungan dari couple dan momen tadi ada namanya momen couple karena dia sudah mempunyai gaya dan mempunyai jarak. Momen couple itu merupakan dua buah gaya paralel dengan besaran yang sama, tetapi berlawanan arah yang terpisah dan mempunyai atau membentuk jarak yang tegak lurus perpendikular. Ya, tegak lurus. Sini momen couple yang didefinisikan sebagai M0 kali F kali D, M0 sama dengan F kali D, ya ini dia. Itu biasanya menggunakan analisa skalar, tetapi kalau dia menggunakan jari-jari saja, itu biasanya menggunakan analisa vektor gitu ya. Maka nilai gaya tersebut merupakan vektor posisi dari garis gaya, atau di sini disebut dengan minus F, dan dari garis gaya yang ada menuju ke garis gaya yang ada yaitu F. Itu dari nilai yang terbentuk gitu ya. Di sini dapat dilihat ya dari kondisi konsep kalau dia perlawanannya itu nantinya berlawanan arah jarum jam, maka nilai dari momennya akan yang terbentuk biasanya nilai negatif, dan searah jarum jam yang akan terbentuk itu positif. Itu kondisinya ya. Kemudian di statika benda tegar juga berlaku teorema Varignon ya. Teorema Varignon ini menyatakan jika momen sebuah gaya terhadap setiap sumbu sama dengan jumlah momen komponen gaya Fx, Fy ya, terhadap sumbu yang bersangkutan. Artinya nilainya kalau kita bentuk ya, nilainya nanti yang akan terbentuk itu ibaratnya ada sudut ya, bukan dia tegak lurus. Maka pekerjaannya itu harus kita pisah ke bidang sumbunya gitu. Bidang sumbunya Fx dan satu lagi bidang sumbu Fy. Tetapi kalau kita jumlahkan maka nilainya akan tetap sama gitu. Momen dihitung dengan cara mengalihkan gaya jarak terhadap satu pusat momen ya. Kemudian gaya harus tegak lurus terhadap sumbu momen itu tadi yang tegak lurus ya, gaya terhadap jaraknya itu baru bisa dinyatakan dia nilai momen ya. Kemudian jika tidak tegak lurus maka harus dicari komponen gaya tegak lurusnya. Jadi dipisahkan menjadi dua, baik itu pada sumbu X maupun sumbu Y ya. Jadi kita bisa memisahkan dari konsep dari teorema sama dengan materi sebelumnya ya, sama dengan materi sebelumnya yang telah saya sampaikan terkait dengan pemisahan gaya jika dia mempunyai sudut, dan jika mau dijumlahkan maka kita harus menjumlahkan melalui pemisahan bidang Fx dan Fy-nya. Contohnya begini, ada salah satu contoh sebuah gaya F ya, ini F 800 Newton bekerja di bracket seperti pada gambar. Tentukan momen terhadap B. Tadi kita sudah ketahui bahwa momen couple itu ataupun momen itu sendiri terbentuk akibat adanya gaya ya. Adanya gaya dan adanya jarak yang tegak lurus. Kita ketahui di sini bahwa gaya yang terjadi itu tidak tegak lurus ya, membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu bidang X. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa nilai sudut yang terbentuk itu nantinya terhadap sumbu pembentuknya ya. Berarti X ini yang menjadi nilai cosnya dan Y akan menjadi nilai sinnya ya, nilai sudut pembentuknya. Dan jaraknya kita ketahui bahwa A ke 0 ini pada dasarnya kan sama dengan A ke B gitu ya. Kemudian A ke B-nya ini bisa kita ambil dari jarak 0 ke B atau OB ini ya. Maka nilai MBX-nya sendiri kita ketahui bahwa ada gaya dikalikan jarak tegak lurus ya kan, begitu. Gaya kalikan jarak tegak lurus. Gayanya karena dia bersudut maka Fx-nya Fx cos alfa ya. Alfanya 60 derajat, Fx-nya itu nilai 800. 800 dikalikan cos 60 kepala 400 dikalikan jarak. Jarak ini merupakan untuk pembentuk nilai momennya. Jaraknya tadi dari A ke 0 itu sama dengan A ke B ya kan, lebih kurang. Maka ini bisa kita jadikan meter 0,1684 Newton meter. Karena di sini dominan arahnya itu dari sudut yang terbentuknya ke titik B, karena tadi kita bilang momennya terhadap titik B, maka ini searah jarum jam perputarannya, yaitu ya dominannya ya, dominan tumbangnya itu ke arah titik B itu searah jarum jam, maka dia akan berlaku nilai positif. Sedangkan MBY ya, MBY yang merupakan nilai dari sumbu Y, maka akan berlaku nilai sin di sini. FY dikalikan OB-nya. 693 dikalikan 0,2. 0,2 dari titik OB ini kan asumsinya visualnya sama dengan A ke B ya kan. Maka jaraknya terhadap sumbu B ini bisa kita gunakan titik OB ini sama dengan 0,2. Nilai totalnya 138,6 Newton meter. Maka jumlah momen B dengan menggunakan teorema Varignon
ya, sudah kita dapatkan, tinggal dijumlahkan 64 tambah 138,6, dapatlah 202,6 Newton meter searah jarum jam, ya. Baik, itu dia mengenai masalah statika benda tegar dengan menganalisa momen couple. Yang pasti yang pertama tadi harus ada gaya yang bekerja, dan gaya yang bekerja itu mempunyai jarak yang ada itu tegak lurus bidangnya, ya. Gaya yang bekerja pun gaya tegak lurus bidang yang bekerjanya di mana gitu, sehingga terdapat jarak. Gaya dikalikan jarak itu merupakan rumusan momen, ya. Gaya dikalikan jarak itu merupakan rumusan momen. Kemudian dilihat kalau dia searah jarum jam, nilai perlakuan titik momennya itu maka positif, dan berlawanan arah itu maka negatif. Yang kedua, faktor nilai tumbangnya, ya, bukan nilai tumbang, dominan sudutnya. Kalau sudah ada pembentuk sudutnya itu terhadap sumbu X, maka X-nya nilai cos, ya. Kalau misalnya sumbu Y, maka Y-nya menjadi nilai cos, ya. Nah, itu begitu juga untuk sumbu berikutnya, gitu. Baik, mungkin itu tambahan sedikit materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kekhilafan, ya. Maka sampai di sini dulu materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.